Bab 351, Aliansi 3. Nama, Battle Emperor Penulis, Ao Tian Wu Hen. Plus mematikan mengatur ulang, kau mencari kematian, Yan Lingwu, yang begitu menyeringai, tersipu malu untuk pertama kalinya dan begitu imut sehingga dia menghancurkan kecantikan memalukan rumah putrinya dengan amarah dan menjatuhkan tangannya, menunjuk Xie Aoyu. Cakarmu, hati-hati bibimu memotongmu dan memotongmu. Xie Aoyu tertawa, bukankah kamu mengatakan bahwa kita bersaudara? Karena mereka bersaudara, jangan bicara tentang menyentuh wajahmu, hanya untuk menirumu. Tatapannya menyapu dada Yan Lingwu yang menjulang tinggi, meneteskan air liur, cukup megah, mandi bersama adalah hal yang normal. Aku menusukmu. Yan Lingwu menusuk selangkangan Xie Aoyu dengan menggunakan Night Fire Overload Gun. Tindakan ini sangat cepat, dan Xie Aoyu dengan cepat melarikan diri. Si cantik ini tidak sendirian. Keduanya tertawa sebentar. Xie Aoyu menatap Kuang Biao Shao Jie dan mengeluarkan undangan. Kakak Shao, apakah kamu tertarik? Ayo kita minum. Kudengar kakak Xie punya banyak sekali anggur impian, dan sedang mencari sebotol. Kuang Biao Shao Jie tertawa. Ketiganya terbang ke sebuah restoran. Aku meminta beberapa hidangan lezat dengan santai. Xie Aoyu mengeluarkan anggur impian dan memberikan mereka berdua sebotol. Yan Lingwu minum setengahnya. Pria-pria itu menyeka noda di sudut mulut mereka dengan lengan baju mereka, cemberut, dan berkata, rasanya masih enak. Mengulurkan tangannya, kau memberiku sebotol. Petik 2. Xie Aoyu mengeluarkan 4 botol lagi. Yan Ling menari cukup cepat, menyambar 3 botol sekaligus, dan Shao Jie, yang gila, mengambil 1 botol, dan dia juga mengagumi, anggur yang baik, tidak hanya anggur yang baik, tetapi juga penyembuhan untuk detoksifikasi. Apa pendapat saudara Shao tentang situasi terkini di Tisancheng? Xie Aoyu bertanya. Pada titik ini, pelayan telah membawa semua hidangan yang mereka pesan, dan mereka makan dan berbicara, tetapi Yan Lingwu makan dengan mulut besar. Dia hanya mendengarkan dan tidak menyela. Meskipun kecerdikan dan kecerdasannya, jelas bahwa mereka berdua tujuan pertukaran masih belum tertarik. Baginya, kultivasi adalah hal utama. Itu berbahaya, kata Shao Jie, memecahkan misteri itu. Ya, saudara Shao pikir apa yang harus kita lakukan? Xie Aoyu terus bertanya. Shao Jie mengerang, yang ke-8 lebih muda telah pergi ke yang kedua, dan 2 anak muda yang tersisa selalu merahasiakan tindakan mereka. Mereka bahkan tidak pernah mendengar siapapun yang pernah mereka lawan. Karakter mereka sangat mirip dengan Elang Zhang Yunlong, jadi menurut penilaianku, satu-satunya anak kedua yang tersisa kemungkinan besar adalah Elang Zhang Yunlong, dan kekuatan anak kedua kemungkinan besar tidak kalah dari kita. Xie Aoyu mendengar kata-kata itu dan mengangguk. Dia baru berada di Tisancheng selama lebih dari sebulan, jauh lebih sedikit daripada Shao Jie yang ganas yang telah berada di Tisancheng selama 5 atau 6 tahun. Penilaian ini tidak dapat dinilai berdasarkan apa yang dia ketahui. Ini membuat kekuatan elang menjadi sangat kuat, serigala gila dan beruang gila bergabung. Mereka dapat memanggil tuan muda dari keluarga mereka. Kekuatannya hanya akan lebih besar, meskipun ini akan membuat mereka mengendurkan kesombongan di hati mereka. Membosankan, tetapi itu penting, sisanya adalah kamu dan aku. Shao Jie menatap Xie Aoyu. Keduanya saling berhadapan. Xie Aoyu tersenyum, dia mengambil anggur impian, pergi. Kering. Shao Jie juga tertawa. Keduanya bersulang, Xie Aoyu menatap Yan Lingwu, yang masih makan banyak makanan, dan berkata dengan depresi, Kakak Yan, jangan makan lagi, hati-hati dengan bentuk tubuhmu. Aku selalu seperti ini, aku tidak pernah tertipu. Yan Lingwu tidak memiliki citra seorang wanita, mulutnya penuh minyak, meraih sebotol anggur mimeng, berdenting gelas dengan keduanya, jangan. Dibawa anggur mimpi, kedua pria besar itu agak tidak terkendali olehnya. Mereka juga minum anggur mimpi. Tidak seorang pun mengusulkan aliansi, atau bahkan menyebutkan janggut ini, tetapi mereka telah membentuk aliansi, mereka saling mengenal dengan baik, dan situasinya juga memaksa mereka, belum lagi mereka memiliki musuh yang sama. Kakak Xie, apakah kamu tahu mengapa aku memiliki dendam seperti itu dengan serigala gila? Ada kepahitan di wajah Shao Jie. Hal-hal itu telah ditekan di hatiku selama 3 tahun. Xie Aoyu berkata, kurasa aku pendengar yang baik. Dia secara alami dapat melihat bahwa Shao Jie melakukan ini. Pertama, dia meyakinkannya bahwa dia dendam dengan serigala. Jangan khawatir dia akan berkhianat dan bersekutu. Kedua, itu terlalu lama di hati Shao Jie.
Orang bisa berbicara tentang rasa sakitnya. Saya berasal dari keluarga di kota lapis kedua Kekaisaran Silla. Keluarga saya bisa dikatakan sebagai salah satu keluarga terbesar di sana, tetapi dibandingkan dengan Kekaisaran Silla dan Rhodes, mereka masih jauh tertinggal. Keluarga kekaisaran seperti keluarga itu tidak ada nilainya di hadapan keluarga kuno keluarga Yan, yang memiliki sejarah hampir 5.000 tahun. Anda seharusnya bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada para wanita di keluarga kami jika seseorang di keluarga Yan, ada semburan air mata di mata Xiao Jiu. Semuanya mengatakan bahwa pria itu tidak memiliki air mata, tetapi itu tidak terjadi ketika dia sedih. Hanya 6 tahun yang lalu, Yan Zesheng tidak tahu kapan aku pergi ke keluargaku, tetapi aku menyukai saudara perempuanku. Kau tidak tahu, meskipun keluarga kami kecil, ada banyak kontradiksi. Kekuasaan begitu mengerikan sehingga orang tuaku meninggal sebelum waktunya. Orang-orang menganggap aku dan saudara perempuanku sebagai anggota keluarga. Aku dibesarkan oleh saudara perempuanku, dan Yan Zesheng sangat menyukai saudara perempuannya. Para bajingan dalam keluarga itu memberi Yan Zesheng hadiah tanpa ragu-ragu untuk mengikat keluarga Yan. Tetapi siapa tahu, Yan Zesheng, si binatang buas, bahkan cukup mempermainkan saudara perempuanku dan memberikannya kepada anak buahnya, menyebabkan saudara perempuanku masih hidup. Ketika Xiao Jie bersemangat, dia memecahkan botol anggur. Pembunuhan yang kuat mendesak darinya. Sejak itu, aku telah meninggalkan keluarga dan aku ingin membalas dendam. Jadi aku pergi belajar dan belajar di mana-mana. Sampai 4 tahun yang lalu, aku mengetahui bahwa Yan Zesheng memasuki kota perang besi dan disebut serigala gila, dan aku datang ke sini. Xiao Jie menggertakkan giginya, sebenarnya, Yan Zesheng sudah lama melupakan adikku, jadi dia mungkin tidak tahu asal-usul Xiao Jie-ku sampai sekarang, karena aku mengganti nama belakangku, hehe, mengenai legenda bahwa wanita yang kucintai dibunuh oleh Yan Zesheng. Sebenarnya, yang sebenarnya adalah wanita yang disukai Yan Zesheng, yang diambil olehku, dan kemudian diberikan kepadanya dengan sengaja. Yan Zesheng sangat marah sehingga dia membunuh wanita itu. Melihat bagaimana Yan Zesheng marah pada saat itu, kamu tidak tahu betapa senangnya aku. Hei, Xiao Yu menghela nafas, mengulurkan tangan dan menepuk bahu Xiao Jie, dan berkata, ayo, minum. Petik 2. Kapan? 2 kali bersulang. Teguk lagi. Dari penampilan Xiao Jie, Xiao Yu juga dapat menilai bahwa dia tidak berakting. Jika seseorang mencapai level ini sendirian, dia akan mengenalinya. Xiao Yu mendorong beberapa hal lain sesuka hati, menarik Xiao Jie dari ingatannya yang menyakitkan, tetapi makanannya masih relatif menyedihkan. Satu-satunya hasil adalah bahwa kedua belah pihak bersimpati. Setelah mereka putus, mereka juga kembali ke rumah mereka. Diketahui dari dealer bahwa sejumlah besar master memang datang sebelumnya, berhadapan dengan dealer dan yang lainnya, tetapi tidak ada konflik, dan mereka akhirnya mundur. Xiao Yu tentu saja tahu alasannya. Hari-hari berikutnya tampak lebih tenang lagi. 5 hari kemudian, Dele membawa berita bahwa puluhan master generasi muda dari keluarga Yan dan keluarga Gao telah tiba, dan hari ketika situasi sebenarnya di kota Tizan tiba-tiba dimulai menurut berita dari Deler dan berita yang diperoleh dari Xiao Jie yang marah, dan dikombinasikan dengan keduanya, Xiao Yu menyimpulkan bahwa tujuan keluarga Yan dan keluarga Gao adalah dia, dan itu bukan lagi kekacauan dari apa yang disebut kota pertempuran besi bersatu. Ada 3 tokoh terkemuka di generasi muda keluarga Gao. Ketiganya luar biasa dalam kekuatan dan mentalitas tinggi. Alpine adalah salah satunya. Mereka kasar dan sombong, tetapi mereka selembut hati mereka. Memimpin lebih dari selusin orang muda dalam keluarga Gao adalah satu-satunya wanita di antara 3 tokoh terkemuka yang setenar Gao Han. Dia juga seorang wanita cantik. Namanya Gao Jie, kekuatannya juga bagus, dia telah mencapai tingkat pelangi, dan dia bisa mendekati usia 30. Dikatakan sebagai wanita yang matang, dia sangat menonjol dalam perhitungannya. Lebih dari 10 orang yang tersisa adalah elit pemuda Gao. Jangan meremehkan orang-orang ini. Bagi keluarga Gao, meskipun jumlah penduduknya hampir 1 juta, dan generasi mudanya memiliki lebih dari 200.000 orang, hanya ada beberapa ratus orang yang benar-benar dapat disebut elit, dan orang yang memimpin adalah komandan masa depan keluarga Gao. Hanya ada 3 orang, yaitu Gao Han, Gao Jie, dan Gao Jun. Sekarang Gao Han dan Gao Jie sama-sama datang ke kota Tizan, itu berarti lebih dari separuh generasi muda orang Gao telah tiba. Orang-orang dari keluarga Yan juga terkenal di antara generasi muda keluarga kuno.
Salah satunya adalah Yan Yulin dan yang lainnya adalah Yan Minghui. Semuanya adalah kandidat untuk tetua inti masa depan keluarga Yan. Tokoh utama keluarga Yan adalah serigala gila Yan Zesheng. Dapat dikatakan bahwa patriark keluarga Yan di masa depan adalah serigala gila Yan Zesheng sendiri, dan mengirim dua tuan paling elit dari keluarga untuk membantu. Apakah pasukan ini hanya ditujukan pada kota perang besi? Jelas itu tidak mungkin, kalau tidak, seseorang telah dikirim ke sini untuk waktu yang lama. Mengapa repot-repot serigala gila Yan Zesheng dan beruang gila Alpine melempar ke sini? Jadi tujuan mereka hanya bisa Xiaoyu, yang memiliki dewa tiga warna. Dalam hal ini, Xiaoyu hanya mengatakan satu kalimat, para prajurit datang untuk memblokir, air datang untuk menutupi tanah. Kemudian tidak ada gerakan, dan dia tidak pernah meminta bantuan. Pada hari-hari berikutnya, Xiaoyu memerintahkan untuk tidak memperluas situs, semua kerja keras. Fokus pada budidaya. Jika musuh tidak menyerang, dia tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk menyerang. Jika diserang, itu akan memberi musuh pukulan fatal. Dengan cara ini, lebih dari sebulan telah berlalu. Selama periode ini, lebih dari selusin skala kota perang besi telah terjadi. Konflik besar, tetapi tidak ada dari 6 medan perang di kota perang besi yang berpartisipasi. Setelah sekian lama berkultivasi, Xiaoyu merasa bahwa kultivasinya harus ditingkatkan lagi. Xiaoyu juga memahami bahwa ini bukanlah efek dari kultivasi buta. Kuncinya adalah efek dari pertarungan maut dengan Wudong Tian dan Zheng Batian, dan duel dengan serigala gila, beruang gila, dan 4 pemuda. Cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan adalah bertarung sampai mati. Pada hari ini, Xiaoyu berlatih selama beberapa jam, lalu keluar untuk melihat rumah Yan Lingwu di sebelah kamarnya. Pintunya masih tertutup. Dia tidak bisa menahan tawa. Yan Lingwu benar-benar bodoh. Begitu dia berlatih, dia hampir tidak bisa mengabaikan apapun. Tuan, ini tidak bagus. Seorang penjaga berlari masuk dari luar. Xiaoyu berkata, jangan gugup. Ada apa? Bicaralah pelan-pelan. Tuan Dele, mereka bentrok dengan Yan Yulin, saudara serigala gila Yan Zesheng. Penjaga itu berkata, Tuan Dele mengatakan ini sudah direncanakan, dan mengirim saya untuk bertanya kepada orang dewasa apakah akan menghadapi mereka. Aku akan melihatnya. Xiaoyu sedang mempertimbangkan bahwa pertempuran kecil seperti Tiancheng akan segera berakhir, dan perang yang sebenarnya akan segera dimulai. Aku tidak menyangka akan mendengar Dele dan Yan Yulin berselisih. Sebagai pemimpin generasi muda keluarga Yan, Yan Yulin jelas-jelas berbudaya. Konflik antara dia dan Dele jelas tidak sesederhana itu. Di bawah bimbingan penjaga, Xiaoyu datang ke tempat kejadian kecelakaan. Di kejauhan, aku melihat keempat saudara Dre mengendarai macan tutul salju, dan wajah mereka tidak malu. Mereka berhadapan dengan lebih dari 10 orang, semuanya bangga dan bangga. Dua yang pertama persis sama dengan yang dilihat Xiaoyu dalam lebih dari 10 hari. Yulin dan Yan Minghui, keduanya juga membawa ahli dari keluarga Yan. Saudara Xie, kalian terlalu berlebihan. Yan Yulin langsung berkata ketika dia melihat Xiaoyu. Dele marah, kalian, melambaikan tangannya untuk menghentikan Dele berbicara. Xiaoyu berkata kepada Yan Yulin, apa yang terjadi? Sueyu ini jelas-jelas adalah khayalan kita, tetapi dia harus memaksa bosnya untuk menjualnya kepadanya, bukan kepada kita. Yah, kita tahu bahwa mereka adalah tiran pedangmu. Mereka selalu memberi sedikit muka, jadi dikatakan bahwa mereka yang membayar harga tertinggi akan mendapatkannya. Aku tidak menyangka bahwa mereka tidak punya uang, tetapi mereka benar-benar melakukannya. Yan Yulin berkata seolah-olah dia sangat dirugikan. Keempat saudara Dele sangat marah, benar-benar terbalik. Meskipun aku tidak melihat secara spesifik, kata Xiaoyu sambil tersenyum, tetapi aku juga bisa menebak bahwa semuanya harus dibalik. Kakak Xie, apa maksudmu? Yan Yulin berkata dengan suara yang dalam. Xiaoyu berkata dengan ringan, kamu tahu apa yang kamu maksud. Orang-orang dalam keluarga Yan selalu sombong, dan identitas anak-anak keluarga besar di zaman dahulu telah menumbuhkan rasa tidak hormat mereka terhadap orang lain. Ketika Xiaoyu datang, dia begitu agresif, dia tidak bisa menahan amarahnya, dan Yan Yulin sombong. Dia melambaikan tangan untuk menghentikan mereka, saudara Xie tidak mempercayai kita, tanyakan saja kepada pemilik toko ini, giok salju ini miliknya. Aku, pemilik toko hampir menangis. Dia dapat membuka toko di kota Tizan, tentu saja dia memiliki sedikit latar belakang, tetapi bagaimana mungkin dia berani menyinggung kedua pihak ini?
Jangan mempermalukannya, kata Xiaoyu, melambaikan tangannya, dan berkata kepada Yan Yulin, katakan saja, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Bos mendengar ini dan dengan cepat berterima kasih kepada Xiaoyu. Yan Yulin tersenyum aneh, tetapi tidak berbicara. Menurutku, mari kita selesaikan sesuai dengan aturan kota perang besi kita. Suara serigala gila Yan Zesheng datang dari belakang keluarga Yan, dan dia melangkah maju. Mereka sudah siap. Deler melihat ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Xiaoyu berkata, apakah Sueyu itu bagus untuk Snow Leopard? Deler mengangguk sedikit, tapi, karena itu berguna, maka kita harus memperjuangkannya. Xiaoyu tertawa, dan dia menatap serigala gila Yan Zesheng, kalau begitu selesaikan sesuai dengan aturan kota pertempuran besi. Oke, senang, layak menjadi seorang tiran. Tizancheng telah ada selama lebih dari 4.000 tahun. Satu-satunya orang yang menerobos gelar karakter gila dan dinobatkan sebagai raja, benar-benar menyegarkan. Yanze tertawa terbahak-bahak. Xiaoyu berkata dengan samar, aku tidak bisa berpikir bahwa serigala gila akan menjadi penyanjung. Untuk ejekan Xiaoyu, serigala gila Yan Zesheng tidak peduli, dan bahkan tidak menunjukkan sedikit pun kebencian terhadap Xiaoyu, yang membuat Xiaoyu merasakan bahaya orang ini. Menyimpan kebencian di lubuk hati Anda tidak terungkap, begitu terwujud, itu pasti merupakan pukulan yang fatal. Seekor serigala gila dengan cepat menggambar lingkaran dengan diameter sekitar 3 meter di jalan di luar toko ini. Yan Zesheng, serigala gila, berjalan ke dalam lingkaran dengan salah satu anak buahnya, tolong, tiran. Xiaoyu dan Dele berjalan ke dalam lingkaran. Tizancheng punya aturan. Saat menghadapi masalah, misalnya, giok salju yang sedang bersaing saat ini, bukan menggunakan uang, tetapi menggunakan kekuatan, tetapi kekuatan ini tidak berarti Anda cukup kuat untuk menang. Gambarlah sebuah lingkaran dengan 2 orang di setiap sisi. Siapapun yang bertahan di dalam lingkaran pada akhirnya menang. Serigala gila, kamu tidak membutuhkan Yan Yulin atau Yan Minghui. Apakah kamu pikir kamu bisa berharap untuk menang? Xiaoyu melihat bahwa dengan serigala gila Yan Zesheng, dia sebenarnya adalah seorang master dengan hanya kekuatan alam transenden, dan dia tidak bisa menahan cemberut, merasa seharusnya ada masalah di sini, tetapi saya tidak bisa memikirkannya sejenak. Serigala gila Yan Zesheng tertawa terbahak-bahak, kamu langsung tahu, lakukan. Begitu suaranya jatuh, dia langsung bergegas ke Dele alih-alih memilih Xiaoyu sebagai lawannya. Kemajuan Deler sangat cepat, sekarang alam tingkat atas, ditambah dengan macan tutul salju, setara dengan kekuatan tingkat dasar tengah. Dibandingkan dengan serigala gila tingkat pelangi Yan Zesheng, kekuatannya jauh tertinggal. Xiaoyu tentu saja tidak akan membuatnya berhasil, jika serigala gila Yan Zesheng mengambil kesempatan untuk membunuh Dele, itu tidak akan pernah mungkin. Tetapi ketika Xiaoyu bergerak sedikit, dia melihat master tingkat metamorfosis tiba-tiba bergegas maju. Xiaoyu mengerutkan kening, dan meninjunya dengan punggung tangan. Oh, pukulan ini tepat di tangan master transenden. Xiaoyu tidak lagi menatapnya. Dengan kekuatannya, saya khawatir bahkan master tingkat bumi tidak dapat menahan pukulan itu. Siapa yang tahu bahwa saat dia berbalik, master transenden itu tidak mati dan masih bergegas. Oh, pria ini tiba-tiba memeluk tubuh Xiaoyu. Dengan putus asa mendorong Xiaoyu ke belakang. Xiaoyu mengerutkan kening, menamparkan untuk menembak, pria ini mati di tempat. Kamu keluar. Serigala gila Yan Ze mencibir. Xiaoyu melihat ke bawah, dan benar saja, dia sudah menebak salah satu lingkaran dengan satu kaki. Menurut aturan, dia memang keluar. Dia menatap pria yang terbunuh olehnya. Aku melihat baju dada pria itu robek oleh pukulan pertamanya, dan landak hitam lembut itu terekspos. Tidak heran dia tidak mati. Ternyata seperti ini. Xiaoyu tahu bahwa dia sedang menghitungnya, tetapi dalam analisis terakhir, itu karena dia terlalu percaya diri. Jika dia menyelesaikan pukulan dan melihat kondisi orang ini, dia tidak akan membuat kesalahan ini. Hal lain adalah bahwa orang ini hanyalah orang mati yang merupakan serigala gila Yan Zesheng. Dia telah lama memikirkan kematian, tujuannya adalah untuk mengeluarkan Xiaoyu. Xiaoyu keluar, dan hanya ada 2 serigala gila Yan Zesheng dan Dele di dalam lingkaran. Deler berbahaya, sungguh cara yang tercela. Xiaoyu akhirnya mengerti tujuan serigala gila Yan Zesheng, menggunakan Sueyu untuk mencari kesalahan, dan memimpin dirinya sendiri,
tujuannya adalah untuk melakukan duel aturan kota pertempuran besi, dan kemudian menggunakan nyawa orang mati sebagai ganti jalan keluarnya sendiri, dan kemudian mengambil kesempatan ini untuk membunuh Dele dan mematahkan lengannya. Deler, kembalilah, kata Xiaoyu. Dele sedikit berdamai, tetapi perintah Xiaoyu, dia harus mendengarkan, dan hanya mengundurkan diri dari lingkaran dengan kebencian. Mengambil inisiatif, keluarga Yan, termasuk serigala gila Yan Zesheng, semuanya tercengang. Xiaoyu, tiran pisau yang sombong dan arogan, selalu menyerah. Tiran itu benar-benar secara sukarela menyerah. Haha, serigala gilaku benar-benar merasa terhormat. Yan Zesheng, serigala gila, tertawa dan meraih seluruh batu giok salju putih. Batu giok salju itu milikku. Raungan, 4 macan tutul salju meraung seperti binatang buas. Yan Zesheng, serigala gila, pergi tanpa pemberitahuan. Kenapa? Kata seorang keturunan keluarga macan tutul salju dengan enggan. Xiaoyu berkata samar-samar, apakah kamu belum tahu, apakah serigala gila tertarik pada Sueyu? Atau dapatkah Sueyu membawa perubahan yang mengguncang bumi pada macan tutul saljumu? Ya, aku juga merasa aneh bahwa sepotong batu giok salju jauh dari mengubah macan tutul salju secara mendasar, tetapi mereka harus begitu. Dele mengerutkan kening, karena targetnya adalah kamu. Xiaoyu berkata dengan suara yang dalam. Dia menggunakan Sueyu untuk membuat kita mengikuti aturan kota perang besi, dan kemudian menggunakan orang mati untuk menyingkirkanku. Jadi apa yang akan terjadi selanjutnya? Dele tiba-tiba menyadarinya. 3 lainnya juga menyiram kepala mereka seperti air dingin. Tuan, Dele berlutut dengan satu kaki, dan Xiaoyu bersedia mengakui kekalahan untuk menyelamatkannya. Keempat bersaudara itu masih mengeluh dalam hati mereka. Xiaoyu tahu bahwa Dele selalu sombong, dan dia tidak benar-benar meyakinkan dirinya sendiri sepenuhnya. Sekarang dia benar-benar menundukkan kepalanya yang mulia. Mungkin ini adalah serigala gila yang tidak pernah terpikirkan oleh Yan Zesheng. Dia menarik Deler dan tertawa, cari cara untuk mendapatkan beberapa batu giok salju untukmu. Keempat keturunan keluarga macan tutul salju tidak dapat menahan kegembiraan. Mereka secara alami mengetahui keberadaan 2 keluarga kuno dan besar Wang Xing di belakang Xiaoyu. Selama Xiaoyu ingin mendapatkan beberapa batu giok salju, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Tiran, pemilik toko tiba-tiba berkata, "Hah." Xiaoyu menoleh untuk melihat orang ini. Keluarga Deler agak tidak sabar dengan bos. "Yah, ada apa denganmu? Jelas bahwa kami pertama kali mengatakan bahwa kami harus membeli Sueyu, tetapi kamu menjualnya kepada mereka." Bos itu tampak malu. Dia tidak berani menyinggung serigala gila itu, lupakan saja. Xiaoyu tertawa. Ya, atau tiran itu mengerti aku. Bos itu mengeluarkan kristal putih utuh dari tangannya. Tiran, terima kasih atas kebenaranmu, dan kristal Sueling ini akan diberikan kepadamu. Suelingjing, Xiaoyu berkata dengan heran, benda ini tampaknya lebih berharga daripada Sueyu. Raungan, akibatnya, macan tutul salju Dele bergegas ke atas dan menggigit mulutnya hingga terbuka. Xiaoyu menjabat tangannya dan melemparkannya ke dalam mulutnya, dan berkata kepada bos, jika Anda menghadapi pelecehan dari orang lain di toko Anda di masa mendatang, laporkan nama tiran saya. Terima kasih kepada tiran, terima kasih kepada tiran. Bos itu sangat gembira, dia bermaksud mengambil kesempatan ini untuk memanjat Xiaoyu, sehingga dia tidak perlu takut pada orang lain di kota Tisan. Deler berkata dengan emosi, apakah ini kabar baik bagi orang baik? Sepertinya begitu. Xiaoyu tersenyum, sejauh yang aku tahu. Suelingjing adalah tanah bersalju di usia tuanya, menyerap esensi langit dan bumi, dan ada barang langka yang akan dibentuk oleh darah Warcraft setelah ribuan tahun. Jauh lebih baik, apakah itu akan membantu macan tutul salju? Tuan, tolong lihat. Dele melintas ke punggung macan tutul salju. Dia menekan tangannya pada macan tutul salju. Segera setelah itu, sedikit embun beku keluar dari macan tutul salju, membungkus macan tutul salju dengan Dele. Setelah beberapa saat, napas beku menghilang. Raungan, macan tutul salju mengangkat raungan binatang buasnya. Namun, ukuran macan tutul salju tiba-tiba membesar, dari panjang lebih dari 5 meter menjadi panjang 6 meter, dan tingginya juga meningkat sekitar 1 meter, dan momentumnya bahkan lebih baik. Berevolusi, Xiaoyu berkata dengan heran. Kakak juga telah memasuki alam bawah bumi.
Seorang keturunan keluarga macan tutul salju berkata. Xiaoyu mendengar kata-kata itu dan mendongak, dan benar saja, Deraya berhasil menembus tingkat atas metamorfosis dan memasuki tingkat bawah tingkat bumi, seperti macan tutul salju, dan pada saat yang sama meningkatkan kekuatannya. Xiaoyu tertawa, saya akhirnya mengerti misteri macan tutul salju. Misteri macan tutul salju adalah integrasi manusia dan binatang. Kesatuan ini adalah kesatuan sejati. Kesatuan ini tampaknya tidak terikat dengan Warcraft melalui hal-hal seperti kontrak, juga tidak benar-benar mengikuti pemilik Warcraft, tetapi manusia dan Warcraft adalah satu. Mengendalikan Warcraft sama seperti mengendalikan lengan Anda sendiri. Dan ada penyatuan kekuatan. Sebelum itu, Xiaoyu bertanya-tanya. Pada saat itu, hanya bagaimana Dele yang unggul dapat mengandalkan macan tutul salju untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat tengah bumi. Untuk mengetahui bahwa bahkan jika binatang itu bersatu dengan manusia dan binatang, itu hanya peningkatan dalam efektivitas tempur. Tidak pernah ada peningkatan dalam kekuatan. Le menunjukkan ini, dan sekarang tampaknya menjadi misteri macan tutul salju. Macan tutul salju menyatu dengan kita, dan kelahiran mereka dilengkapi dengan mantra khusus menggunakan darah, kekuatan, dan kekuatan mental kita. Daripada macan tutul salju menjadi Warcraft, macan tutul salju adalah diri kita sendiri. Dele berkata perlahan, mengatakan alasan mengapa keluarga macan tutul salju pernah mulia. Aku dan macan tutul salju, jika wilayahku menerobos, maka macan tutul salju akan berevolusi. Jika macan tutul salju berevolusi, maka wilayahku juga akan meningkat sesuai dengannya. Ini mengingatkan Xiaoyu pada keluarga Pasakasim yang lebih tua, yang terputus oleh Qin Yuyi, dan dia memiliki kera iblis berlengan 4 Warcraft iblis jiwa. Sepertinya memiliki roh yang sama dengan Warcraft iblis jiwa. Kata Xiaoyu. 4 keturunan keluarga macan tutul salju saling memandang dan tersenyum. Dele berkata, itu diteliti berdasarkan kontrak jiwa Warcraft, tetapi macan tutul salju lebih dekat dengan kita, seperti manusia. Begitulah, kataku, bagaimana kelihatannya seperti ini. Xiaoyu tertawa, karena ada misteri seperti itu, aku pasti akan bertanya kepada Xinjia dan Wangjia, Langjia, Linjia dan keluarga kuno lainnya, tentang swelling. Hal-hal seperti kristal dan giok salju pasti akan membuatmu tumbuh dengan cepat. Terima kasih, Guru. Keempatnya berkata bersamaan. Xiaoyu tertawa, saudaraku, terima kasih. Dia sangat bersemangat. Jika demikian, maka keempatnya dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka, dan bantuan untuknya di masa depan benar-benar hebat, terutama untuk Pulau Suci Malaikat. Semua master di bawah usia 30 akan ada di sana. Jika dia ingin melakukan sesuatu di dalamnya, seseorang harus membantu. Jika keempat orang itu tumbuh dengan cepat, itu yang terbaik secara alami. Ayo pergi, dan temukan masalah serigala gila. Hei, apakah dia pikir Sueyu begitu mudah untuk dibawa pergi? Aku akan membiarkannya meludahkannya. Beberapa orang tertawa dan berjalan ke jalan yang dikendalikan oleh serigala gila Yan Zesheng. Berpikir untuk mengambil inisiatif untuk menemukan masalah, Xiaoyu tidak bisa tidak memikirkan iblis kecil Qin Yuyi, yang merupakan guru master dalam hal ini. Saya tidak tahu apakah setan kecil itu menderita. Mereka berbelok kedua jalan dan memasuki jalan yang dikuasai oleh serigala gila Yan Zesheng. Jalan itu juga makmur. Berbelok ke jalan ini, dari kejauhan terlihat banyak orang berkumpul di restoran itu. Tidak seorang pun akan datang untuk mencari kesalahan terlebih dahulu. Xiaoyu tertawa. Dele mengedipkan mata pada saudaranya. Saudaranya bertanya kepada seseorang dan bertanya kepada Xiaoyu, Tuan, sepertinya sepasang saudara kembar dikejar sampai mati oleh beberapa tuan dari keluarga Pasa Kekaisaran Tianluo. Keluarga Pasa, keluarga ini belum hancur, Xiaoyu bergumam dalam hatinya. Dia dan Yaking datang ke kota pertempuran besi, dan mengatur strategi, memimpin keluarga Wu, keluarga Zheng, keluarga Zhu, tuan keluarga Luo untuk mengepung, dan sebagai hasilnya, para raksasa, Nocturne, keluarga Qin, keluarga Li, keluarga kerajaan Tianluo dan para tuan dari kelompok tentara bayaran Xingluo melakukan pengepungan dan penindasan. Pada saat yang sama, di Kekaisaran Tianluo, ada Qin Kangjin, raja senjata keluarga Qin, dan Hoshino bergabung bersama untuk memimpin banyak master untuk mengalahkan keluarga Pasa. Sejak saat itu, Kekaisaran Tianluo hanya memiliki 2 keluarga besar, keluarga Qin dan keluarga Li. Mengapa sisa-sisa keluarga Pasa muncul di sini, atau datang setelah orang lain? Lihat ke belakang, kata Xiaoyu.
5 dari mereka juga memasuki restoran. Melihat kedatangan tiran, para penonton yang ramai ini semua menghindar, dan mereka dengan mudah datang ke lobi lantai 2 restoran, dan suara serigala gila Yan Ze terdengar di telinga mereka. Baiklah, jika kalian berdua pikirkanlah, jika kalian percaya pada serigala gilaku, kalian akan aman di kota pertempuran besi ini, dan aku akan melindungi kalian di masa depan untuk memastikan bahwa kalian aman dan bebas dari kekhawatiran. Suara lain terdengar, Yan Shao, keluarga Yan dan keluarga Zhu adalah pendukung setia keluarga Wu. Dengan cara ini, kita seharusnya berada di kubu yang sama. Kedua orang ini membunuh tuan muda kita, tetapi Anda ingin melindungi mereka. Tampaknya mustahil untuk membenarkannya. Kentut, kubu apa? Anda adalah keluarga Zhu. Anda adalah anggota keluarga Pasa. Yan Ze, serigala gila itu mengejek, keluarga Pasa telah lama hancur, yaitu, Anda semua adalah orang-orang tunawisma, mengapa Anda membalas dendam pada Tuan Sid? Atas kesetiaan Anda, dengan cara ini, ikuti saya di masa depan, dan Anda akan dianggap sebagai orang luar dari keluarga saya yang ketat. Ini, saya khawatir itu tidak terlalu baik. Meskipun keluarga Pasa kita sudah pergi, patriark kita masih ada di sana, dan mereka sudah ditempatkan di keluarga Zhu. Manusiawi, Xiao Yu mendengar ini, dan tidak tertarik untuk mendengarkan lagi. Tentu saja, pendekatannya terhadap keluarga Pasa adalah memotong rumput dan mengambil inisiatif untuk keluar. Dia tersenyum dan berkata, menggali orang ke dalam sekutu keluargamu, dasar serigala gila. Benar-benar memiliki kepribadian, apakah kamu tidak takut bahwa Yan dan Su sedang berkonflik? Penampilannya segera membuat Yan Zeseng, serigala gila, tampak bermartabat, dan mencibir, apa yang aku lakukan adalah urusanku, dan bukan giliranmu untuk campur tangan. Tentu saja aku terlalu malas untuk campur tangan, tetapi ya, ku dengar ada orang dari keluarga Pasa. Xiao Yu melirik sekilas ke 10. Orang yang tampak dingin itu, apakah kamu mengenaliku? Orang yang berbicara sebelumnya melihat Xiao Yu, wajahnya pucat dan pucat. Itu benar, itu aku. Xiao Yu menarik kursi ke bawah. Karena kamu tahu siapa aku, kamu harus mengerti apa yang sedang terjadi. Kamu, apa yang kamu inginkan? Keluarga Pasa gemetar. Bunuh. Xiao Yu berkata dengan ringan. Lebih dari selusin tuan keluarga Pasa melangkah mundur. Mereka semua adalah anak-anak keluarga Pasa. Mereka masih yang paling tidak penting. Hanya dengan kehancuran keluarga Pasa mereka mendapatkan perhatian dari Patriark Griffith. Namun, tentu saja sangat menakutkan melihat Xiao Yu melukai tuan keluarga Pasa di Kaisar Tianluo. Hei, aku mendengarnya, tiran itu akan membunuh. Yan Ze, si serigala gila, berkata sambil terkekeh. Kalian harus berpikir jernih, ini hidup atau mati. Selusin anggota keluarga Pasa saling memandang, dan akhirnya menatap orang yang berbicara lebih dulu. Orang yang manusiawi ini berkata, kami bersedia bergabung. Xiao Yu tersenyum mengejek, dia tentu tahu bahwa serigala gila Yan Zeseng mengambil kesempatan untuk membuat 10 orang ini berlindung padanya. Mungkin orang-orang ini bukan apa-apa di mata serigala gila Yan Zeseng. Kekuatan saham masih cukup membantu. Tetapi sebagai musuh serigala gila Yan Zeseng, apakah dia akan membiarkannya? Setelah menunggu orang itu selesai berbicara, Xiao Yu perlahan berkata, orang yang ingin dibunuh oleh tiranku Xiao Yu, tidak peduli siapa orangnya, tidak dapat melindungimu meskipun tahu bahwa Xiao Yu akan berhenti. Yan Zeseng, si serigala gila, tidak menyangka Xiao Yu akan secara terbuka mengucapkan penghinaan seperti itu. Ini adalah tempat serigalanya. Tiran, kamu terlalu banyak menipu orang. Yan Ze, si serigala gila, berkata dengan dingin. Xiao Yu berkata dengan ringan, kamu tahu bahwa aku akan membunuh mereka, tetapi kamu masih harus menjaga mereka. Serigala gila, dalam analisis terakhir, akulah yang terlalu berlebihan atau kamulah yang terlalu berlebihan. Sialan, Yan Minghui, yang berdiri di belakang serigala gila Yan Zeseng, tiba-tiba membanting meja dan berkata dengan marah, ini adalah tempat saudaraku. Saudaraku dapat melakukan apapun yang dia inginkan, itu kentutmu. Xiao Yu melirik Yan Minghui dan mengabaikannya, hanya duduk di sana dengan santai. Xiao Yu, kamu bodoh, aku, teriak Yan Minghui. Buka mulutmu. Xiao Yu bersenandung dengan dingin. Begitu suaranya turun, dia segera menampilkan like light and electricity. Jika dia terlihat seperti hantu, dia sedikit gemetar di depan mata semua orang dan datang ke Yan Minghui.
Dari segi kekuatan, Yan Minghui tidak buruk. Dia sudah berada di level atas bumi. Kuncinya adalah usianya 2 tahun lebih muda dari serigala gila Yan Zesheng, yang membuatnya berpikir bahwa kualifikasinya lebih tinggi dari Yan Yulin. Jangan pernah memandang orang lain. Melihat Xiao Yu berani melakukan sesuatu padanya, dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia segera menghantamkan tinjunya, menggunakan seluruh kekuatannya, untuk memberi Xiao Yu pelajaran, memberitahu dia betapa kuatnya dia, dan omong-omong, memainkan namanya di kota Tisan. Terjepret, tetapi begitu dia mengangkat kepalanya, dia merasakan sakit yang membakar di pipi kirinya, dan kemudian merasakan langit berputar-putar, dan dia ditopang oleh Yan Yulin. Melihat Xiao Yu kembali ke tempat duduknya, dia datang dan pergi dengan bebas, secepat kilat, dan Ming tahu dia akan menembak, tetapi dia sekuat serigala, Yan Zesheng tidak menanggapi untuk menghalanginya. Itu benar-benar tempat yang sempit. Cahaya seperti listrik, Xiao Yu adalah cara tercepat. Keterampilan bertarung tidak memberinya kesempatan sama sekali. Tiran, kau terlalu berlebihan. Yan Ze, serigala gila, berseru. Xiao Yu berkata dengan ringan, ini hanya peringatan baginya, jaga mulutnya tetap bersih. Lain kali, alih-alih membuka mulutnya, dia akan bertanya pada kepalanya. Kau, Yan Minghui memuntahkan 3 gigi dan membuka mulutnya untuk memarahi, tetapi mata dingin Xiao Yu menyapu, membuatnya takut untuk mengecilkan lehernya dan merasakan pipi kirinya menjadi panas lagi, tetapi dia tidak berani memarahi. Ini tempatku, Yan Ze, si serigala gila, berkata dengan dingin, di sini, semuanya terserah padaku, Tiran, jangan berpikir kau memiliki keberuntungan terakhir, hanya berpikir aku takut padamu, katakan padamu, 13 dari mereka, serigala gilaku Yan Zesheng akan membuat keputusan. Kali ini keduanya berhadapan langsung. Ada saat-saat depresi di aula, yang membuat banyak orang terengah-engah. Aku ingin membunuh siapapun, jangan bilang kau serigala gila, bahkan jika beruang gila itu datang, kalian bisa bergandengan tangan, aku tidak bisa membunuhmu. Xiao Yu berkata dengan dingin. Suhu di lobi anjlok. Semua orang merasakan gelombang pembunuhan yang kuat dari orang-orang di kedua sisi. Haha, tawa keras datang dari lantai bawah. Ada kerusuhan di kerumunan, dan dari langkah kaki yang berisik, seseorang datang ke atas, dipimpin oleh seekor beruang gila, yang mengenakan celana panjang dengan serigala gila Yan Zesheng. Di samping Mad Bear Alpine ada seorang wanita cantik, tinggi, dan cantik dengan rambut hitam keriting, memperlihatkan leher putih, dan gaun biru yang dibalut rambut indah. Berdiri tegak sepenuhnya, memancarkan pesona wanita dewasa. Gadis ini adalah Gao Jie, salah satu dari 3 tokoh terkemuka generasi ketiga keluarga Gao. Ada lebih dari 10 orang di belakang mereka, yang semuanya adalah anak-anak Gao. Mereka tampak bangga, dan saling melengkapi dengan sekelompok Master Yan. Serigala tua, permainan apa yang kau mainkan di sini? Lucu sekali. Beruang gila itu tertawa dan menyapa Yan Zesheng, tetapi matanya menatap Xiao Yu. Bukan ini, tiran itu datang untuk mencarinya. Serigala gila Yan Ze berkata. Beruang gila Gao Han duduk di samping Yan Zesheng, menatap Xiao Yu dengan dingin, dan berkata, Tiran, kau sangat kuat. Kau adalah gelar tiran pertama dalam sejarah kota Tizan, tetapi jangan menganggapnya terlalu serius. Namun, di tempat serigala, tidak pantas bagimu untuk membuat masalah di sini. Bersandar di kursi, Xiao Yu berkata, apa yang kulakukan, apakah kau memenuhi syarat untuk menyalahkannya? Serigala tua, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Beruang gila Gao tertawa dingin. Ini tempatku, jika ada yang ingin mati, aku tahu, kita bisa memenuhinya. Yan Zelang, serigala gila, melihat jumlah master di kedua sisi, dan berkata dengan tidak tulus. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Xiao Yu. Bagaimana mungkin serigala gila itu membunuhku tanpa kegilaanku? Dalam tawa itu, dia melihat Shao Jie, yang lebih dari selusin orang, terbang langsung dari langit, melewati jendela, dan jatuh di samping Xiao Yu. Kau membuat masalah lagi, serigala gila Yan Ze terkekeh. Aku pernah mengatakan kepadamu bahwa apa yang ingin kau lakukan pastilah apa yang ingin aku hancurkan. Kuang Biao Shao Jie berkata dengan dingin. Hah, Yan Ze, serigala gila itu, berdiri dengan suara dingin, hanya beberapa dari kalian, aku khawatir aku tidak bisa keluar dari restoran ini hari ini. Geser, setelah dia mengatakan ini, tuan muda dari 2 keluarga Yan dan Gao segera bertindak, mengepung aula,
dan membombardir mereka yang tampak bersemangat, membuat tempat itu lebih luas. Xiao Yu masih duduk di sana dengan santai, seolah-olah dia belum pernah melihatnya. Melihat ini, lebih dari 10 tuan dari keluarga Pasa juga datang di belakang serigala gila Yan Zesheng, dan menyatakan posisi mereka. Bagaimana dengan kedua saudaramu? Yan Zelang menatap saudara kembar itu. Sejak kemunculan Xiao Yu dan yang lainnya, si kembar selalu diam dan menonton. Pada saat ini, mereka mendengar pertanyaan Yan Zesheng, dan mereka melangkah maju pada saat yang sama dan berkata kepada Xiao Yu, Grace. Engmong, Xiao Yu memperhatikan sejenak dan menatap mereka dengan saksama. Aku benar-benar ingin melihat kalian sedikit akrab. Engmong ingat bahwa beberapa bulan yang lalu, di restoran emas dan cemerlang Tian Luo Didu, kami menghadapi pengepungan oleh seorang tuan yang dipimpin oleh Teres, dan kamu menyelamatkannya. Pria di sebelah kiri si kembar berkata. Xiao Yu tiba-tiba menyadari, berkata, itu dua saudaramu. Kemudian dia ingat, tetapi dia menyelamatkan si kembar pada waktu itu, tetapi pada saat itu, tujuan as. Sekarang, berbicara tentang hal itu, kedua belah pihak dapat saling membantu. Engmong, saudara-saudara kita sudah lama mendengar tentang Tirantizan, jadi kami bersedia bergabung, saya tidak tahu apakah Gong akan menerimanya. Kedua saudara itu berkata serempak. Haha, tentu saja, tentu saja. Xiao Yu tertawa, siapa nama saudaramu? Humane di sebelah kiri, saya saudara saya dan nama saya Jin Guo. Humane di sebelah kanan, saya saudara saya, nama saya Jin Tang. Selamat datang, kita akan menjadi saudara di masa depan. Xiao Yu tertawa, mampu memilih untuk bergabung dalam situasi seperti itu, karakter kedua orang ini telah dikenali oleh Xiao Yu. Kedua saudara Jin Guo Jin Tang adalah saudara kembar, dan mereka berlatih keterampilan combo. Efektivitas tempur mereka luar biasa. Serigala gila Yan Ze, yang melihat segalanya di matanya, sangat marah. Dibandingkan dengan dua saudara Jin Tang, tuan dari keluarga Pasa yang mengejar mereka berdua. Meskipun jumlahnya banyak, kekuatan satu orang terbatas, dan tidak banyak pertumbuhan di masa depan. Namun, kedua saudara Jin Guo Jin Tang masih sangat muda, dan prestasi mereka di masa depan benar-benar tak ternilai. Kamu mencari kematian, maka aku bisa memenuhimu. Serigala gila Yan Ze berkata dengan dingin. Xiao Yu berkata sambil tersenyum, karena aku berani datang, aku tentu mengandalkannya. Serigala gila, apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan untuk membunuh kita bersama? Kedua tuan Yan Gao, yang ingin bergerak, segera berkumpul, dan mereka juga merasa aneh. Xiao Yu datang sendirian, jika tidak yakin, bukankah dia akan mati? Tatapan semua orang beralih ke serigala gila Yan Zesheng dan beruang gila Alpine. Beruang tua, apakah kamu percaya apa yang dia katakan? Yan Ze, serigala gila itu berteriak. Beruang gila Gaohan menyipitkan matanya, tidak berbicara, dan tampak berpikir. Tetapi Gao Jie tersenyum menawan dan berkata, aku tidak percaya. Oh, Yan Ze, serigala gila, menatap Gao Jie. Aku mendengar Gao Jie tertawa dan berkata, sejauh yang aku tahu, di kota perang besi, kekuatan mereka adalah ini. Paling-paling, ditambah singa gila Yan Lingwu, tetapi sebelum kami bergegas, aku secara khusus mengirim seseorang untuk bertanya. Singa gila Yan Lingwu sedang mendekat, jelas tidak mungkin untuk datang, artinya, mereka hanya memiliki tuan-tuan ini, yang disebut ketergantungan, yang merupakan kata intimidasi. Haha, sang pahlawan melihat hal yang sama, dan menurutku juga begitu. Yan Ze, si serigala gila tertawa, alasan mengapa mereka muncul awalnya dirancang olehku, dan mereka segera mengikutiku ke sini, aku benar-benar sangat ragu, bagaimana kamu bisa mengandalkan tiran itu, menipu orang. Keduanya benar-benar pintar, Xiao Yu melirik Gao Jie. Sebelum wanita itu tiba, dia bisa berpikir untuk menyelidiki situasi Yan Lingwu terlebih dahulu, dan pikirannya benar-benar. Hati-hati, jika kamu tidak percaya, cobalah, kata Xiao Yu sambil tersenyum. Melihat kepercayaan dirinya, itu masih menimbulkan beberapa kekhawatiran, tetapi Gao Jie mendengus dingin, karena dia akan mencoba, mari kita lakukan. Dengan perintah, keluarga Gao segera menjadi gelisah. Yan Minghui dari keluarga Yan bergegas keluar terlebih dahulu. Dia ditampar di depan umum. Dia sangat cemburu pada Xiao Yu. Ketika dia menembak, dia membunuhnya.
Sentuhan cahaya ungu menyala. Pedang guntur Xiaoyu malah dimasukkan ke tanah. Tidak bagus, Ming Hui, kembalilah. Yan Ze, si serigala gila, tiba-tiba mengubah wajahnya, bahkan beruang gila Alpine mengubah penampilannya. Keahlian unik Xiaoyu lah yang membuatnya hanya takut. Setelah pertempuran itu, mereka mengumpulkan semua informasi tentang Xiaoyu, dan menemukan bahwa itu bahkan lebih mengerikan. Itu berada di atas Danau Dewi Kaisar Tianluo. Xiaoyu menggunakan versi sihir absolut yang ditingkatkan untuk mengendalikan senjata orang lain dan menunjukkan kengeriannya. Perkasa, bahkan hampir membunuh seorang master surga. Ketika dia melihat pedang gunturnya tertancap di tanah, dia tahu itu buruk. Dentang, bilahnya bergetar. Begitu Yan Minghui mengangkat pisau baja, dia merasakan kekuatan sobek yang kuat dari pisau baja, dan segera melepaskan diri dari kendalinya, berbalik seperti kilat. Apa? Wajah Yan Minghui berubah drastis, hampir tanpa sadar berusaha mengendalikan pisau baja itu. Masih ada celah yang cukup besar antara kekuatannya dan Xiaoyu. Puff! Pisau baja itu langsung menembus jantungnya. Ujung pisau itu muncul dari bagian belakang jantung. Yan Minghui menunduk menatap senjatanya, dan dia tidak mengerti penyebab kematiannya. Mengapa demikian? Bagaimana senjatanya bisa membunuhnya pada gilirannya? Dengan keengganan yang kuat, dia jatuh terlentang. Xiaoyu, serigala gila Yan Zesheng menatap matanya sepenuhnya. Ini adalah bantuan yang dipupuk keluarga Yan untuknya. Anggota inti dari keluarga Yan masa depan, bunuh, jangan tinggalkan satupun. Dia akhirnya tenang. Sebaliknya, wanita Gao Jie melambaikan tangannya sedikit, gerakan para master lambat, dan para master Yan bergegas ke depan. Wanita yang cerdik, Xiaoyu mencibir. Tenggorokannya segera membuat wajah Gao Jie sulit dilihat. Jika Yan Zesheng melihatnya di saat kritis dan mempertahankan kekuatannya sendiri, itu akan menjadi pukulan hebat bagi hubungan antara kedua belah pihak, dan dia hanya bisa melirik Xiaoyu dengan tajam. Dengan lambaian tangan, para master juga menembak. Yan Gao memiliki lebih dari 30 orang. Kekuatan terendah juga merupakan level bumi. Benar-benar kuat, selain serigala gila Yan Zesheng, beruang gila Alpine dan Gao Jie, ada dua master level pelangi, kekuatan yang luar biasa. Beruang gila itu menghalangi Shao Jie yang gila dari hawa dingin. Itu diserahkan kepada serigala gila Yan Zesheng, Gao Jie, dan dua master level pelangi untuk berurusan dengan Xiaoyu bersama-sama. Bagaimanapun, kekuatan Xiaoyu, seorang tiran, mereka telah menyaksikannya. Sikat, saat mereka bergegas masuk, Xiaoyu memiliki botol kecil di tangannya, yang penuh dengan cairan hitam. Tangannya sedikit bergetar, dan selusin tetes cairan hitam keluar dari botol. Di bawah indoktrinasi pertikaian, semua cairan ini dihembuskan keluar oleh senjata tersembunyi. Ah, mataku, tanganku, teriakan itu langsung keluar dari mulut lebih dari 10 ahli. Kerumunan itu berhenti tiba-tiba. 3 dari targetnya adalah Gao Jie, jadi wanita itu merasa sangat kasihan pada Xiaoyu, dan dia terlalu perhatian, jadi dia sangat memperhatikannya. Sikat. Tanda seru, Gao Jie sangat berhati-hati. Satu orang berbalik, menghindar, dan tidak melakukan pertahanan atau serangan. Cairan itu jatuh ke tanah dan langsung terkorosi, tetapi siapapun yang terkena racun itu menjerit dengan menyedihkan, dan semuanya mati. Sangat beracun, kedua Master Yan Gao segera berhenti. Semua mata tertuju pada botol di tangan Xiaoyu. Kamu menggunakan racun, Yan Zehan, serigala gila berteriak. Xiaoyu tertawa, tidak bisakah? Dia memainkan botol itu, ngomong-ngomong, benda ini sebenarnya adalah darah Raja Zhou Zhen, hanya karena Gao Yuhu mengandung racun kutukan bayangan es yang akan memiliki racun itu, aku bermaksud untuk melihat apa yang terjadi pada racun kutukan ini. Aku tidak pernah memikirkannya lagi sejak saat itu. Petik 2. Jika kamu menggunakan racun, bukankah kita akan menggunakannya? Yan Yulin berkata dengan dingin. Baiklah, kalau begitu kita lebih kuat daripada melihat siapa yang diracuni. Xiaoyu berkata sambil tersenyum. Mengambil sebuah botol, Yan Yulin akan membuka tutup botolnya. Yan Ze, si serigala gila, berkata dengan dingin, Yulin, mundurlah. Yan Yulin membeku dan menatap Yan Zesheng, si serigala gila, tetapi tetap menyimpan botol itu dan perlahan mundur, hanya menatap Xiaoyu dengan mata penuh kebencian. Apakah kamu ingin menggunakan racun sendiri? Xiaoyu tertawa. Siapa yang tidak tahu bahwa tiran itu memiliki dewa obat,
tetapi itu dapat menghancurkan semua racun, aku tidak tertarik untuk menemukannya dengan susah payah. Serigala gila Yan Ze berkata sambil tersenyum. Kata-katanya segera membuat beberapa tuan yang galak tiba-tiba menyadari. Sebelum Dewa Obat menunjukkan, racun apapun tidak berguna. Yan Yulin diam-diam memanggil bahaya. Jika dia melakukannya, Xiao Yu memiliki Dewa Obat untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi dia mungkin terbunuh oleh racun. Ketika dia memikirkannya, dia merasa dingin di punggungnya. Karena kamu tidak ingin menggunakan racun, aku tidak keberatan. Kata Xiao Yu. Pelan, teriak Yan Ze. Xiao Yu berkata, apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Melihat kepuasan Xiao Yu yang santai, Yan Ze Seng, serigala gila, merasa marah. Dia jelas memiliki keuntungannya sendiri, tetapi itu sangat beracun dan jari Dewa Obat memberinya keuntungan. Tiran dapat membunuh banyak dari kita, tetapi milikmu akan banyak mati, dan para tiran dapat setuju denganku. Petik 2. Dengan enggan setuju, Xiao Yu berkata sambil tersenyum. Serigala gila Yan Ze berkata, mengapa kita tidak berhenti di sini saja, bagaimana menurutmu? Xiao Yu berkata, tidak. Dia menunjuk ke arah para penguasa keluarga Pasa, aku bilang aku menginginkan nyawa mereka. Tiran, jangan terlalu banyak menggertak orang. Yan Ze, serigala gila, berseru. Dengan sedikit senyum, Xiao Yu perlahan berdiri, aku hanya terlalu banyak berbohong padamu, ada apa? Aku baru saja menindasmu terlalu banyak, apa? Singkatnya, hanya beberapa kata, tetapi menghantam dada serigala gila Yan Ze Seng seperti palu, membuatnya merasa sangat terhina. Itu lebih seperti tamparan keras bagi semua tuan yang merupakan dua dari Yan Gao yang hadir. Mereka semua pusing dan berbalik, masing-masing dari mereka galak, menatap Xiao Yu dengan agresif, dan mendengar suara, berderit, dari kepalan tangan yang terkepal, suara gigi yang menggertak, tatapan yang galak. Hampir semua dua orang, Yan Gao menjadi gila, terlalu sombong. Ini adalah kalimat yang keluar dari pikiran semua orang, terutama bagi anak-anak dari keluarga kuno yang sombong yang selalu sombong. Ini tidak dapat ditoleransi. Oke. Yan Ze Seng, si serigala gila, tidak bisa tenang, dan mata hijaunya memancarkan cahaya dingin, dan berkata dengan malu-malu, aku akan mengatakannya lagi, ini tempatku. Aku yang memiliki keputusan akhir, dasar tiran. Cobalah jika kau memiliki kemampuan untuk membunuh kami. Xiao Yu mengangkat bahu sambil tersenyum. Dia, tampaknya mengabaikan semua orang kuat dari Yan Gao dan Gao, dan tatapan itu adalah penjelasan terbaik dari kata orang gila, dan hidung kedua tuan Yan Gao itu bengkok. Saudara Sao, keluarlah dulu. Xiao Yu berbisik. Kuang Biao Sao Jie juga ingin berbicara dan melihat Xiao Yu mengedipkan mata padanya. Meskipun dia tidak mengerti apa artinya, dia tetap membawa orang keluar dari jendela. Bahkan keturunan dari 4 keluarga macan tutul salju utama seperti Dele dan Jin Bu Jin Tang juga pergi sementara. Melihat mereka semua pergi, Yan Yulin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek, kupikir betapa kuatnya tiran itu, dan tampaknya itu benar-benar mengecewakan sekarang, tiran. Kurasa itu adalah raja yang lemah. Menurutku dia hanya orang gila pisau, raja macam apa, pengecut, dan raja, itu konyol. Tuan-tuan Yan Gao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Hanya serigala gila Yan Ze Seng dan beruang gila Gao Han dan Gao Jie yang wajahnya menjadi bermartabat. Mereka bertiga berdiri diam bersama dan saling memandang. Mayat-mayat di tanah itu masih tergeletak diam, menunjukkan kengerian mengerikan dari tangan Xiao Yu. Aku mengatakan orang yang akan kubunuh, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Xiao Yu menyingkirkan miliknya sendiri, lalu berbalik dan berkata sambil tersenyum. Suaranya tidak jatuh, pergelangan tangannya bergetar. Sikat, racun dalam botol itu segera tumpah keluar. Ini sangat beracun, dan itu masih racun yang tak terhindarkan. Kecuali Xiao Yu, yang memiliki jari Dewa Obat, semua orang takut untuk melawan secara langsung. Pada saat cairan itu habis, kedua tuan Yan Gao semua menghindar pada saat yang sama, dan masing-masing menggunakan semangat juang Anda untuk membentuk topeng gas tempur untuk melindungi diri sendiri. Saat itulah Xiao Yu melesat bagaikan kilat. Hentikan Xiao Yu. Si cantik dewasa Gao Jie berteriak keras, tetapi dia diam-diam mundur, menghindar, membuat Xiao Yu mustahil melakukan apapun padanya. Wanita licik. Setelah mendengar suaranya, kedua tuan Yan Gao teringat bahwa tujuan Xiao Yu adalah 13 tuan dari keluarga Pasa,
bukan untuk bersaing dengan mereka semua, dan dia tidak memiliki kekuatan itu. Seperti cahaya, kecepatannya mencapai batasnya, Xiao Yu mendatangi tuan-tuan keluarga Pasa dalam satu langkah. Orang-orang ini berada di jajaran atasan dan bawahan bumi. Mereka sepenuhnya mengandalkan keunggulan banyak orang. Selain itu, dua saudara lelaki Jinbu Jintang yang terluka akan menjadi pemburu. Kesenjangan antara mereka dan Xiao Yu terlalu besar. Baiklah, Xiao Yu mengangkat tangannya, dan 7 pisau terbang Xingyue melintasi 7 cahaya dingin, membunuh 7 tuan. Pisau Roh Kudus muncul di tangannya, dan tangan kirinya meraih kekosongan. Keterampilan bertarung luar angkasa, kekacauan. Kekuatan penjara yang agung memenjarakan ke-6 orangnya seketika. Xiao Yu bergerak maju, dan pisau guntur memancarkan cahaya ungu di depan mereka. Ke-6 tuan yang dipenjara itu sama sekali tidak dapat memutuskan ikatan, dan hanya dapat menyaksikan pedang guntur melewati tenggorokan mereka dan terbunuh dalam ketakutan. Pada saat yang sama, 7 pisau terbang Xingyue juga dipaku ke alis ke-7 orang itu. Tidak ada yang lolos. Itu benar-benar celah kekuatan, ditambah kecepatan Xiao Yu terlalu cepat, yang terjauh dari mereka adalah jarak 7 atau 8 meter. Jarak seperti itu, Xingyue Fei Dao datang, dan bagaimana mereka bereaksi. Panggilan, angin buruk bertiup kencang. Pedang raksasa es sepanjang 2 meter ditebas dari sisi kiri, memaksa Xiao Yu tidak dapat menarik keluar 7 pisau terbang Xingyue. Pria ini adalah beruang gila. Kapan? Xiao Yu menembak dengan backhand. Ketika pedang itu bertabrakan, pedang raksasa itu segera dipotong oleh pisau suci Leiling, dan pada saat yang sama, beruang gila itu pecah. Tangan kiri Xiao Yu juga menangkap pisau terbang Xingyue yang disisipkan di antara alis seorang pria. Sikat, saat dia memegang pedang terbang Xingyue, Yu Guang di sudut matanya melihat cahaya dingin jatuh. Penembaknya adalah Gao Jie, dan dia menunggu saat ini. Sasarannya bukanlah punggung Xiao Yu, tetapi lengan Fei Dao. Xiao Yu mengerutkan kening, wanita ini benar-benar mengerikan. Bahkan tangannya akan sangat diperhatikan. Meraih pedang terbang Xingyue, sosok Xiao Yu tiba-tiba mundur dan berlari ke pelukan Gao Jie. Pada saat yang sama, pisau suci Leiling tangan kanan menahan dan membanting ke belakang dengan keras. Gao Jie menjerit dan bergegas kembali. Tepat setelah memukul mundur Gao Jie, Xiao Yu melihat serigala gila Yan Zesheng masih menghunus pedangnya, dan pada saat yang sama 2 sinar dingin mekar di mata hijaunya, serangan pupil. Xiao Yu mendengus dingin, dan tidak menghadapinya secara langsung, melesat maju secara miring, menghindari serangan itu, dan dengan cepat mengambil kembali 6 pisau terbang Xingyue lainnya. Aku melihat kemana kau pergi. Serigala gila Yan Ze terdengar keras. Aku melihat bahwa kedua tuan Yan Gao membentuk pengepungan ganda, mengepung Xiao Yu di tengah, dan pengepungan luar dengan suara bulat keluar untuk mencegah si gila dan Shao Jie datang untuk menyelamatkan, tetapi bagian dalam adalah untuk menyerang Xiao Yu bersama-sama. Tujuannya adalah untuk memenggal kepala Xiao Yu di sini. Lihat sekeliling, Xiao Yu menyeringai giginya, dan meletakkan kembali pedang guntur, kembali ketika Yan Gao dan kedua tuannya saling mengejutkan, tetapi ketika dia melihat satu tangan di tangannya dan berbisik, kekuatan surga dan bumi yang mengerikan melonjak. 18 naga pertempuran berkumpul di angin dan awan, kekacauan abadi. Raungan, seekor naga berteriak. Dalam gelombang kekuatan yang besar, terlihat bahwa atap restoran itu langsung hancur, dan 18 naga emas muncul di udara, berguling dan menghantam. Roda waktu yang besar menutupi semua orang. Kekuatan ruang angkasa yang membatasi dunia menghalangi rute pelarian mereka. Pertahanan, teriak Yan Ze. Kedua tuan Yan Gao dengan cepat berkumpul bersama, dan mereka bergabung untuk melakukan pertahanan untuk melawan kekuatan yang mengerikan itu. Tetapi ketika mereka berkumpul, Xiao Yu tertawa, melompat, dan pergi, dan 18 naga pertempuran yang meraung menghilang tanpa jejak. Kalian semua, selamat tinggal. Xiao Yu tertawa, dan Shao Jie, yang sangat gila, dengan cepat meninggalkan tempat serigala gila Yan Zesheng ini, dan tidak bermaksud untuk bertarung dengan keras. Wajah serigala gila Yan Zesheng semuanya hijau, dan otot-otot di wajahnya terus bergetar. Dipermainkan, kejar, jangan bunuh Xiao Yu, aku bersumpah. Yan Ze, serigala gila itu meraung di situs serigala-serigala, memenggal kepala orang yang ingin dilindungi serigala, begitu provokatifnya sehingga bahkan serigala-serigala itu vulgar dan tak tertahankan,
dia sangat marah dan memimpin dua tuan tinggi Yan Yanlin untuk menyerang seperti orang gila, dan memerintahkan Yan Yulin dan Gao Jie pergi untuk mengumpulkan tuan dari kedua belah pihak dan mengepung Xiao Yu. Tanpa membunuh Xiao Yu, serigala gilanya tidak akan memiliki tempat di kota pertempuran besi ini. Serigala perkasa itu sebenarnya dibunuh dengan mudah oleh orang lain, dan jika dia tidak melakukan apa-apa, siapa yang percaya padanya? Siapa yang akan mati karenanya di masa depan? Benua Qiao, yang terkuat. Ini sangat penting di kota perang besi. Xiao Yu, jangan bunuh kamu. Aku tidak bisa menghentikan serigala gila itu. Yan Ze, serigala gila itu, meraung, mata hijaunya berbinar. Dengan cahaya dingin yang suram, melihat kembali ke Yan Zesheng yang gila, Xiao Yu tiba-tiba tersenyum. Kuang Biao Sao Jie Sen berkata, Saudara Xie, serigala gila itu benar-benar marah. Jika kita bertarung dengan mereka, bahkan jika kita bisa menang, itu akan menjadi kemenangan yang mengerikan. Pada saat itu, Zhang Yunlong, si elang, akan menjadi seorang nelayan. Anda lihat, pertempuran ini tidak dapat dilakukan. Xiao Yu berkata sambil tersenyum. Saudara Xie khawatir saya tidak mengenal serigala gila itu. Meskipun orang ini licik secara alami, begitu dewa serigala itu terpicu, dia akan melakukannya dengan segala cara. Kuang Biao Saoji mengerutkan kening. Xiao Yu tersenyum sedikit dan berkata, dia benar-benar anjing gila, dan saya juga membiarkannya tenang. Dia berhenti sejenak dan berkata, Saudara Sao, pertama-tama Anda memindahkan orang Anda kepada saya akan kembali dan pergi. Setelah dia tidak menjelaskan apa yang akan dia lakukan, dia tiba-tiba mendarat dari langit. Setelah itu, dia melakukan seni tanah dan menghilang dari pandangan semua orang. Melihat hilangnya Xiao Yu, ekspresi Gao Jie sedikit berubah, dan dia berteriak, apakah Xiao Yu akan diam-diam menyerang stasiun Anda? Tidak, Yan Ze, si serigala gila, mencibir, terakhir kali aku sengaja menciptakan peluang bagi mereka, aku tidak pergi ke sana. Jelas aku tahu bahwa ada desain mantra di stasiunku, dan ada 4 master yang tersembunyi. Dia pergi, akan ada tempat pemakamannya, aku pikir dia harus kembali lebih awal sekarang. Tujuannya adalah untuk memobilisasi kekuatan untuk bersaing dengan kita. Petik 2. Gao Jie mengangguk. Di mana ada pengaturan mantra, mengetahui bahwa itu akan pergi, itu tidak berani, tetapi untuk menemukan jalan keluar darinya. Anda harus tahu bahwa serigala gila Yan Zesheng awalnya berencana untuk menggunakan pengaturan mantra untuk membunuh Xiao Yu, Sao Jie, dan Yan Lingwu. Pergi sendiri sekarang, tentu saja itu untuk mati. Mengenai lokasi beruang gila, mereka bahkan tidak peduli. Tidak ada apa-apa di stasiun beruang gila. Tidak masuk akal untuk membuat masalah. Namun faktanya adalah keberanian Xiao Yu membuat mereka tak terduga, dan ia kembali ke jalan yang dikuasai oleh serigala gila dengan sampul seni tanah dan langsung menuju ke stasiun serigala gila. Xiao Yu meraih pisau suci Leiling dengan satu tangan, dan liontin bulan sabit yang tergantung di lehernya dengan satu tangan. Ia siap menggunakan pisau surgawi tertinggi Monfal pada saat kritis. Dengan cahaya seperti listrik, ia segera tiba di stasiun serigala gila. Stasiun ini juga merupakan rumah bangsawan. Kedua pintunya terbuka, tidak ada plakat di pintu tetapi kepala serigala logam besar, dan membuka mulut serigala untuk memperlihatkan gigi serigala Bai Sensen. Di sini, ketika kedua penjaga melihat seseorang datang, mereka mulai berhenti. Xiao Yu memutar pergelangan tangannya, dan pisau suci Leiling menggambar busur dengan lembut. Kedua penjaga menutupi leher mereka, jatuh terlentang, dan mati di tempat. Segera, ia berdiri di pintu dan memasukkan pisau Roh Kudus ke tanah dengan punggung tangannya. Seni bela diri ekstrim. Oh, Xiao Yu mengeluarkan pisau Roh Kudus, dan melihat pisau ungu pekat dan tajam terbakar dengan api ungu dalam jarak 30 meter dari rumah bangsawan itu. Dia dengan cepat menggerakkan pisau Roh Kudus, dan segera melihat pedang tajam pekat itu berubah menjadi pedang pekat. Sebagai cahaya ungu dingin, ia melesat keluar dalam kilatan petir ke segala arah. Meskipun api ungu itu bukan api aneh, mereka telah mendekat tanpa batas, atau mereka dekat dengan api aneh yang mengerikan dari api roh hantu yang sangat kuat. Ketika mereka menyentuh bangunan-bangunan di sekitarnya, bahkan air di kolam pun terbakar. Boom, boom boom, ada ledakan keras. Banyak bangunan ditembus oleh pisau panjang yang tajam, retak, dan lapisan api ungu menempel padanya, menyebabkannya hangus dengan ganas, dan kemungkinan akan menghancurkannya.
Yah, pada saat yang sama, siulan tajam menembus langit. Lingkaran cahaya tak berwarna dilepaskan dari beberapa bangunan, bunga, pohon, dan tanah rumah bangsawan, dan itu berubah menjadi kilau dingin, membentuk pedang cahaya dan anak panah dengan tetesan hujan lebat. Ada juga mantra aneh. Di bawah terkondensasi menjadi kengerian seperti monster dari neraka. Monster-monster ini tampak sangat tidak nyata, tetapi kekuatan mereka nyata. Ketika mereka meninju mereka, pedang tajam hancur, dan itu menakutkan. Xiaoyu menatap matanya, senyum keluar dari mulutnya. Angin dan hujan bergerak seperti cahaya. Artinya, saat mantra ini sepenuhnya dirangsang, Xiaoyu juga sepenuhnya mengembangkan kecepatannya sendiri. Dia berubah menjadi Streamer, dan langsung bergegas melewati pengepungan monster dan lightsaber, tanpa memberi mereka kesempatan untuk menyerang. Oh, dia melihat bahwa satu langkah akan segera berlalu, meninggalkan area dalam jangkauan serangan mantra, dan lapisan tirai cahaya susu tiba-tiba muncul di depan, membungkus aula yang dilindungi oleh mantra. Terlalu cepat, dia menabraknya dan bangkit kembali. Pada saat yang sama, lebih dari selusin monster juga dimusnahkan. Keterampilan bertarung. 18 naga pertempuran berkumpul bersama. Xiaoyu bersenandung dingin dan menebas tirai cahaya susu, dan 18 naga perang berteriak pada saat yang sama, membentuk gelombang cahaya besar yang menyebabkan iblis-iblis itu menunjukkan rasa takut mereka, dan untuk sesaat tidak mengherankan bahwa naga itu berdiri di ketinggian yang memerintah, dan naga pertempuran adalah keluarga naga super setingkat naga suci. Kekuatan semacam itu memiliki pencegah yang cukup besar bagi keberadaan apapun. 18 naga pertempuran berubah menjadi 18 cahaya dingin, berfokus pada satu titik. Boom! Tirai cahaya susu itu hancur. Xiaoyu bergegas masuk. Monster macam apa yang ada di dalam tubuh seolah-olah terganggu, tidak diizinkan masuk. Setelah pisau panjang tajam yang ditimbulkan oleh seni bela diri menghilang, mereka juga menghilang tak terlihat, dan semuanya kembali tenang. Pada saat ini, Xiaoyu melangkah ke ruang tamu, dan 4 cahaya dingin tiba-tiba muncul. 4 sosok datang ke langit dengan 4 pedang besar. Xiaoyu mengangkat alisnya. Keempatnya adalah semua alam tingkat atas di bumi, dan mereka adalah master teratas yang melintasi level pelangi. Serigala gila itu benar-benar cukup dalam. Jika keempat orang ini menembak lebih awal, Xiaoyu merasakan kedalaman serigala gila Yan Zesheng, tetapi tiba-tiba merasakan napas kehidupan yang kuat lewat dari belakang ruang tamu. Datang, napas kehidupan yang tebal itu telah membangkitkan simbol hijau dewa dan 3 warna dari properti kayu, dan hanya sebagian dari getarannya, bukan seluruh getaran dewa dan 3 warna. Sedikit mingu muncul dari pikiran Xiaoyu. Tianxinmu, binatang pelindung yang dapat membantu dadanya. Tianxinmu, elang emas yang bangun sejak Kaisar Tianluo, Master Gothic Xie memberitahu Xiaoyu bahwa untuk membangunkan elang emas, harus ada 3 hal, salah satunya adalah Tianxinmu, dan Tianxinmu ini ada di kota perang besi. Sejak Xiaoyu datang ke sini, dia melihat sekeliling. Hasilnya mengecewakannya tanpa berita apapun. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Xinmu benar-benar diperoleh oleh serigala gila Yan Zesheng dan disimpan di tempat tinggalnya. Sekarang dia juga mengerti mengapa ada mantra seperti itu, tidak hanya pertahanan, tetapi juga menyembunyikan kehidupan Tianxinmu yang berat. Kemampuan untuk bernapas, bagaimanapun juga, hal seperti Tianxinmu tidak dapat ditempatkan di dalam cincin ruang angkasa. Nafas kehidupan Tianxinmu muncul di wajahnya, dan roh Xiaoyu juga terkejut. Keterampilan bertarung. Xiaoyu menghentakkan kaki sedikit, lalu pergi ke bawah tanah. Serangan diam-diam dari keempat master secara alami gagal. Dalam menghadapi teknik ajaib seperti seni tanah, ada terlalu sedikit cara untuk memecahkannya, belum lagi kekuatan Xiaoyu telah mencapai tingkat pelangi, dan penerapan serta pemahamannya tentang seni tanah bahkan lebih mendalam. Keterampilan bertarung ruang angkasa, kekacauan. Xiaoyu muncul dari tanah dan berjalan di kehampaan. Kekuatan terikat ruang terbentuk, dan keempat master segera diselimuti, membuat mereka kehilangan kemampuan untuk bergerak dalam sekejap. Perisai rusak plus pedang terbang tidak stabil. Xiaoyu mengangkat 4 pisau terbang Xingyue. Penggabungan 2 keterampilan bertarung utama. Rusak. Menghadapi momen hidup dan mati, keempat master meledak dengan kekuatan luar biasa, berteriak-berteriak serempak, dan segera menghancurkan ikatan ruang angkasa. Mereka bertemu dengan keempat tangan mereka, dan keempat kekuatan bergabung bersama untuk membentuk topeng pelindung diri untuk menahan pisau terbang Xingyue yang datang dari langit.
Papap, retikel itu retak dalam 4 bunyi bip. Dalam keheranan yang tak terbayangkan dari keempat master, Xing Yue Fei Dao masuk ke alis mereka. Hancurkan perisai dan potong pertahanan. Pisau terbang Xing Yue, ini adalah senjata suci. Kombinasi keduanya, dikombinasikan dengan keterampilan bertarung pisau putar terbang tak terbatas, tidak dapat dilawan oleh pertahanan. Xiao Yu mengeluarkan 4 pisau terbang Xing Yue dan berjalan menuju tempat di mana napas kehidupan datang. Pergi jauh-jauh. Dengan pisau Roh Kudus di tangannya, dia membunuh segalanya yang menghalangi segalanya. Dia ditembak jatuh oleh 4 master tingkat bumi yang dekat dengan tingkat pelangi, dan sisanya tidak memiliki saingan, dan mereka dengan mudah memasuki ruang rahasia. Disinilah serigala gila Yan Zesheng berkultivasi. Buka pintu dengan keras. Panggil. Cahaya dingin langsung keluar darinya. Xiao Yu yang sudah bersiap dengan baik berbalik, menghindarinya, dan menatapnya, dan melihat serangkaian mantra cepat terdengar di ruang rahasia. Suara itu adalah serigala gila Yan Zesheng. Tampaknya itu adalah metode aneh yang dia buat di ruang rahasia ini. Jika seseorang menerobos masuk, itu akan menyebabkan mantra, dan kemudian menggunakan kekuatan misteri untuk membunuh penyusup itu. Xiao Yu mencibir, menjabat tangannya dan melemparkannya. Boom! Pisau terbang Xing Yue menghantam dinding selatan. Dinding ini penuh dengan pola mantra aneh. Xiao Yu langsung menghancurkan dinding, menyebabkan mantra itu rusak sebelum selesai. Dia juga berjalan dengan angkuh ke ruang belakang. Ruang rahasia itu sangat kosong, kecuali sepotong kayu seukuran telapak tangan, agak hijau muda tergantung di dinding utara, dan ada titik-titik merah di atasnya. Tianxinmu. Xiao Yu mengulurkan tangan dan meraih sepotong kayu itu. Kayu ini terlihat sangat tidak mencolok. Xiao Yu meraih tangannya, tetapi bisa merasakan napas kehidupan yang tak terbayangkan di luar imajinasinya, melemparkannya langsung ke telapak tangannya, dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Untuk sesaat, Xiao Yu merasa seolah-olah dia telah dibaptis. Vitalitasnya lebih kuat. Salah satu napas kehidupan juga berkumpul di pola kondor elang emas di dadanya. Xiao Yu membuka pakaiannya dan melihat bahwa kondor elang emas membuka matanya, dan polanya menjadi lebih cerah. Tetapi selain napas kehidupan ini, ada sedikit darah. Titik-titik merah kecil itu juga memancarkan lingkaran cahaya merah pucat, yang sebenarnya adalah darah. Xiao Yu menyeka dengan lembut dengan tangannya, mencoba menyeka noda darah. Siapa yang tahu bahwa tangannya menyeka noda darah, darah benar-benar mengalir keluar dari balok kayu. Darah mengalir keluar dari kayu. Mungkinkah Tianxinmu dulu seperti raja penjara surgawi, dan tidak mungkin untuk berlatih ke tingkat 10 raja? Xiao Yu bergumam pada dirinya sendiri. Sejauh pengetahuannya, tampaknya jika bunga-bunga dan pohon-pohon ini berdarah, mereka harus mencapai tingkat 10 raja. Pada saat ini, fisik mereka akan mengalami metamorfosis dan darah akan diproduksi, yang akan lebih bermanfaat untuk kultivasi. Hanya saja balok kayu Tianxinmu tampaknya sudah lama tidak dikenal. Jangan katakan itu adalah Raja Tianxinmu. Bahkan jika itu adalah Master 10 tingkat di antara manusia, tidak mungkin darah ada. Mengapa bagian Tianxinmu ini masih bisa bagaimana dengan darah? Ini aneh. Xiao Yu melihat sekeliling. Tidak ada yang ditempatkan di ruangan yang padat itu. Jelas, serigala gila Yan Zesheng ingin menggunakan napas kehidupan unik Tianxinmu agar dia tidak membuat kesalahan selama kultivasi dan dapat mempercepat kecepatan kultivasi. Jika ada hal lain, tidak peduli apapun, semua akan membubarkan kekuatan hidup Tianxinmu. Karena Tianxinmu tidak dapat dimasukkan ke dalam cincin ruang angkasa, Xiao Yu harus memegangnya di lengannya, dan kemudian meninggalkan tempat di mana serigala gila Yan Zesheng tinggal. Dia naik ke udara, meninggalkan stasiun serigala gila, tanpa kutukan yang menahan napas kehidupan, napas unik Tianxinmu segera menyebar ke kota perang besi. Hampir seketika, semua orang di seluruh kota perang besi merasakan dorongan besar. Bahkan jika sekarat, orang yang setengah mati tampaknya disuntik kembali dengan vitalitas. Tidak bagus. Ketika napas kehidupan diberikan kepada serigala gila Yan Zesheng, wajahnya berubah drastis, dan kepalanya berdengung. Dia sudah marah dan ingin muntah darah. Tianxinmu dicuri. Sialan Xiao Yu. Serigala gila Yan Zesheng memancarkan hawa dingin di matanya. Kembalilah bersamaku, Xiao Yu menyerang posku. Serigala tua, kata beruang gila Alpine, apakah kau yakin? Otot-otot di wajah Yan Zesheng bergetar, aku ingin menghancurkanmu berkeping-keping. Dia mengubah arahnya dengan ganas,
menyerah mengejar dan membunuh Zhao Jie dan yang lainnya, dan bergegas menuju ke arah penduduknya sendiri, dan mengerahkan kecepatannya hingga batasnya. Sebagai pendukung setianya, beruang gila Alpine segera memanggil pengikut. Napas kehidupan tiba-tiba muncul, dan serigala gila itu tahu bahwa penduduk itu telah hancur. Tampaknya ada sesuatu yang dipedulikan oleh serigala gila itu. Apa itu? Gao Jie bergumam dalam hatinya. Namun kelompok itu tetap kembali bersama serigala gila Yan Zesheng. Karena dia terlalu marah dan khawatir bahwa Xiao Yu tidak dapat dicegat, kecepatan Yan Zesheng, serigala gila itu, mencapai batasnya, seperti aurora meteor. Ini juga menunjukkan kekuatan kelompok mereka. Satu-satunya yang dapat mengejar Yan Zesheng, si serigala gila adalah Gao Han dan Gao Jie, yang lainnya telah terlempar sejauh hampir 10 meter, atau bahkan 30 atau 40 meter. Mereka semakin cepat, jangan menyebar, hati-hati dikejar oleh Zhao Jie dan hancurkan mereka semua. Yan Yulin berteriak dan mengumpulkan kedua Yan Gao. Meskipun mereka adalah elit dari kedua keluarga, mereka dapat dibandingkan dengan tiga sebelumnya. Masih ada beberapa celah, jadi mereka tertinggal. Untuk menghadapimu, kamu tidak perlu menghancurkan masing-masing. Kata-kata Yan Yulin tidak tepat, tetapi suara Xiao Yu berdering. Jika dia muncul seperti hantu di depan dua elit Yan Gao yang tangguh ini dan menghalangi jalan mereka, sosok serigala gila Yan Zesheng, beruang gila Alpine dan Gao Jie masih bergegas kembali. Sosok mereka berubah menjadi 3 titik hitam, terima kasih, bangga. Yan Yulin dan para guru Yan Gao lainnya sama-sama mengubah wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yu benar-benar muncul di sini. Jika serigala gila Yan Zesheng ada di sana, dia akan terkejut. Xiao Yu benar-benar dapat menghalangi napas kehidupan hari itu. Raungan, tiba-tiba, Yan Yulin melolong panjang. Jika guntur yang melolong menembus langit dan mengaburkan seluruh kota perang besi, semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Ini memberitahu serigala gila Yan Zesheng dan yang lainnya. Harus diketahui bahwa para guru yang dikirim oleh dua keluarga kuno dari keluarga Yan dan keluarga Gao kali ini semuanya adalah elit dari generasi muda kedua keluarga. Di masa depan, mereka akan memainkan peran penting di kedua keluarga, terutama Yan Yulin Liu adalah kandidat yang sempurna untuk para tetua inti keluarga masa depan. Jika mereka kalah di sini, itu pasti akan menjadi pukulan berat bagi kedua keluarga. Versi Zhan Jishu yang ditingkatkan. Xiao Yu adalah salah satu pembunuh terbesar saat dia menembak. Sasarannya adalah yang pertama dan terutama, Yan Yulin. Dibandingkan dengan yang lain, Yan Yulin memiliki status yang lebih tinggi untuk keluarga Yan dan prestasi yang lebih besar di masa depan. Sikat, ketika pisau suci Lei Ling bergetar, pedang panjang Yan Yulin di tangannya segera dikendalikan, menyilangkan busur dan dimasukkan ke dalam jantung Yan Yulin untuk membunuhnya. Tolong aku, Yan Yulin mati-matian mengendalikan, tetapi masih mengikat pedangnya. 4 master keluarga Yan tiba-tiba menembak. Tanpa menunggu senjata untuk menyerang, Xiao Yu bergerak maju tiba-tiba, dan pisau suci Lei Ling ditarik dalam kehampaan. Keterampilan bertarung, perisai rusak, klik, 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 senjata dari 5 tuan keluarga Yan semuanya dipotong oleh Xiao Yu, dan pisau suci Lei Ling ditebas sepenuhnya, terbenam ke dada Yan Yulin, dan memotongnya 2 titik. Yulin, bertarunglah dengannya. Tuan keluarga Yan melihat ini, dan matanya benar-benar merah, membunuh langit. Keluarga Gao itu juga terkejut dengan pemandangan yang kuat ini, dan kemudian mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka semua adalah elit Gao. Secara alami, mereka melarikan diri hanya untuk memberi Xiao Yu berbagai kesempatan untuk istirahat. Jika mereka menyerang bersama, akan ada kesempatan, dan bahkan mungkin membunuh Xiao Yu. Keterampilan bertarung ruang angkasa, kekacauan. Keterampilan bertarung waktu, reinkarnasi abadi. Dewa ruang angkasa mengikat 2 orang kuat Yan Gao bersama-sama, dan roda cahaya waktu yang mekar di langit muncul di udara, memperbaiki mereka. Roda cahaya waktu tampaknya membuat waktu berjalan mundur. Xiao Yu memegang pisau di kedua tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Lolongan naga, satu bilah pedang membelah langit, jika cahaya listrik ungu itu kosong, meninggalkan kecemerlangan yang gemilang. Tiba-tiba, hujan darah berkibar, dan tunggul-tunggul beterbangan. Deru keputusasaan dan keputusasaan bergema di seluruh kota perang besi. Xiao Yu, raungan menggeram itu pecah seperti guntur. Serigala gila Yan Zesheng, beruang gila Gao Han dan Gao Jie kembali lagi,
dan mereka meraung gila, putus asa untuk bertarung. Xiao Yu, yang memenggal dan membunuh banyak master berturut-turut, berdiri seperti generasi tiran. Pisau suci Lei Ling miring ke bumi yang luas. Sepasang mata memancarkan cahaya dingin yang substansial, memaksa mereka ke kejauhan. Alpine, tenang, jangan gegabah. Gao Jie melihat ini dan meraih beruang gila Alpine. Dia mungkin bersembunyi di sekitar Shao Jie yang pemberani dan singa liar Yan Lingwu. Dia tidak boleh gegabah. Sebaliknya, dia akan melemparkan dirinya ke dalam jaring, bahkan kita sendiri aku akan mengambil nyawaku. Petik 2. Beruang gila mendengar dinginnya, wajahnya sedikit berubah. Shao Jie dan Yan Lingwu tidak mungkin ada di sini, hanya dia sendiri. Serigala gila Yan Ze menatap dingin ke arah Xiao Yu, berkata dengan dingin. Bahkan jika dia sendiri, bagaimana dengan kita bertiga? Gao Jie bertanya, bunuh dia. Yan Ze, si serigala gila, tidak percaya diri dengan kata-katanya. Untuk kemampuan Xiao Yu yang telah ditunjukkan 2 kali, terutama keterampilan bertarung waktu dan ruang yang misterius, dan sihir tanah dan bela diri yang misterius. Meskipun mereka adalah 3 orang yang menyerang bersama, mereka dapat memainkan peran dalam keterampilan bertarung ini. Selanjutnya, hasilnya hanya akan setara dengan 1 lawan 1. Mereka bertiga tidak memiliki kepercayaan diri. Apa yang kamu katakan? Beruang gila Gao Han menatap Gao Jie. Gao Jie Sen berkata, jangan lakukan apapun untuk saat ini. Kami memiliki diskusi jangka panjang dan mendirikan biro untuk membunuh Xiao Yu. Tanpa Xiao Yu, yang lain seperti Kuang Biao Shao Jie dan Kuang Lion Yan Lingwu tidak layak disebut sama sekali. Serigala tua, menurutku memang seharusnya begitu. Kuang Kiong Gao Han berkata, kau tidak bisa menggunakan rohmu. Dengan begitu, alih-alih membalas dendam, kau mungkin akan dibunuh oleh Xiao Yu. Otot-otot di wajahnya bergetar, dan Yan Ze, si serigala gila, melihat mayat-mayat di tanah, berpikir bahwa mereka adalah para elit dari keluarga Yannya, dan inti dari masa depan, seperti Yan Yulin dan Yan Minghui, dan para pendukungnya yang kuat. Ia sangat kesal, berpikir tentang menjadi tak terkalahkan di kota Tizan, memikirkan kedatangan para master yang dikirim oleh keluarga Yan ini. Kepercayaan dirinya membengkak, dan melihat mayat yang mengerikan itu, hatinya yang dingin terasa sakit. Air mata mengalir tak terkendali dari matanya. Raungan, serigala gila Yan Zeseng mengangkat serigala penyendiri sambil melolong, dan dengan sedih dia menunjuk Xiao Yu. Tiran Xiao Yu, serigala gilaku Yan Zeseng bersumpah di sini bahwa aku tidak akan pernah membiarkanmu keluar dari kota pertempuran besi. Setelah itu, dia berbalik. Beruang gila Alpine dan Gao Jie mengikuti dari dekat. Panggilan, Xiao Yu menghela napas lega. Pertarungan berturut-turutnya masih menggunakan keterampilan pertarungan waktu dan pertarungan ruang, yang sangat merugikannya. Jika serigala gila Yan Zeseng bergabung untuk melawan orang mati, dia hanya bisa memilih untuk mundur. Setelah menyentuh Tianxinmu di lengannya, Xiao Yu kembali ke stasiun. Dia ingin memahami hati surgawi ini. Kembali ke stasiun serigala gila, melihat mayat di tanah, bau darah yang kental, kulit Yan Zeseng membiru dan mengerikan, terutama keempat tuannya yang dekat dengan level pelangi juga terbunuh. Terlebih lagi dia merasakan kebencian yang menusuk tulang, dan dia memerintahkan orang-orang untuk membuang mayat-mayat itu dan membersihkannya lagi di ruang tamu. Ketiganya duduk, suasananya sangat menyedihkan. Sudah waktunya untuk kota pertempuran besi. Yan Ze, si serigala gila, berkata dengan hampa. Beruang gila berkata, menurutku begitu, Xiao Yu terlalu kuat dan memiliki dewa 3 warna obat mujarab. Jika orang ini tidak dapat disingkirkan sejak dini, dia pasti akan memiliki kemungkinan kepunahan bagi kita berdua, Yan Gao. Gao Jie, apa yang dapat kamu lakukan untuk menghadapinya? Gao Jie berkata, tidak sulit untuk menghadapi mereka. Kuncinya adalah memisahkan mereka. Jika Xiao Yu tetap bersama singa gila Yan Lingwu dan Kuang Biao Shao Jie, ditambah si kembar dan keempat Dele, kita bisa menang. Itu juga harus membayar harga yang sangat mahal. Cara terbaik adalah membuat janji temu terpisah untuk Xiao Yu, tetapi Xiao Yu cerdas dan tidak normal. Terlalu sulit untuk membuat janji temu untuknya sendirian. Aku bisa membantumu. Sebuah suara dingin dan sombong datang dari luar ruang tamu. Satu orang tiba di udara.